Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ala rasulillah, wa ala nimatillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, selalu diberi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Syawlillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini perkenalkan nama Bapak yaitu Muhammad Farul Rozi, Bapak dari Winhas Jember, yang pada kali ini Bapak sedang melaksanakan PPL, yang mana untuk di MTS Baitul Hikmah khususnya yang putra kelas 7A ini Bapak berkolaborasi atau menggantikan sementara Bu Hikmah untuk mengisi pembelajaran fikih. Pada pagi hari ini anak-anak, kita akan membahas berkaitan dengan sholat fardu dan sujud sahwi. Nah, berbicara berkaitan dengan sholat fardu tentunya tidak asing bagi kita semuanya sebagai umat muslim, karena memang bahwasanya melaksanakan sholat merupakan salah satu bentuk ibadah kita yang wajib kita laksanakan dengan tujuan sebagai memperkokoh ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak ini kan sudah usia baligh, jadi harus wajib melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, di dalam sholat 5 waktu ini adapun beberapa syarat sah dan syarat wajib yang perlu kita laksanakan dan perlu kita laksanakan. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi apabila tidak beragama Islam tidak perlu sholat. Akan tetapi apabila kita itu beragama Islam atau Muslim, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, baik mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib hingga isya. Nah, selanjutnya yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, beliau telah mensyiarkan bagaimana pentingnya sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini dihususkan kepada seorang perempuan yang melaksanakan haid, maka tidak boleh melaksanakan sholat seperti itu. Dan khususnya untuk seorang laki-laki, karena seorang laki-laki itu tidak haid, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat fardu. Yang selanjutnya yaitu berakal. Nah, maksudnya berakal di sini yaitu apabila anak-anak melaksanakan sholat ya dalam kondisi mabuk, contohnya ya dalam kondisi mabuk, maka ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat, maka harus dalam kondisi sadar, tidak hilang akal atau tidak gila, seperti itu. Yang kelima, baligh. Nah, ini berkaitan dengan baligh, anak-anak kan sudah menginjak MTS atau SMP, jadi wajib hukumnya bagi anak-anakku sekalian ini untuk melaksanakan sholat fardu. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Yang pertama, terhindar dari hadas kecil ataupun besar. Yang kedua, berpakaian. Yang ketiga, tempat yang dibuat untuk sholat itu bersih. Artinya tidak ada kotoran ataupun tidak ada hal-hal yang membuat tempat itu kotor, seperti itu. Yang selanjutnya, menutup aurat. Khususnya seorang muslim laki-laki ini mulai yang harus ditutup yaitu lutut sampai pusar. Ya. Yang selanjutnya yang perempuan yang harus ditutup ialah seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Hanya wajah yang depan ini saja. Itu yang tidak apa-apa jika kelihatan. Untuk yang selebihnya harus tertutup.
Yang selanjutnya syarat sahnya yaitu menghadap ke kiblat. Apabila kita sholat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya. Dan yang terakhir yaitu telah masuk waktu sholat. Jadi anak-anakku sekalian, apabila ingin melaksanakan sholat, contohnya duhur jam 11.30, nah, itu sudah masuk waktu sholat. Apabila masih jam 9 atau jam 10 anak-anak ini melaksanakan sholat duhur, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama menurut Imam Syafi'i yaitu niat, cukup di dalam hati. Yang kedua ada berdiri. Nah, apabila kita melaksanakan sholat ini harus berdiri. Akan tetapi jika ada sebab atau hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa berdiri, contohnya seperti sakit ataupun sudah tua renta, itu tidak apa-apa sholat sambil duduk seperti itu. Nah, jika kalau seperti anak-anak ini masih sehat, maka diwajibkan untuk berdiri. Yang selanjutnya takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah, karena membaca surat Al-Fatihah ini merupakan wajib, hukumnya wajib. Apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah. Selanjutnya rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Nah, apabila dari awal sholat kita sampai akhir kita laksanakan secara tumakninah, maka insya Allah kita akan mendapatkan sunnah daripada apa yang kita kerjakan itu, yaitu sholat. Nah, yang terakhir anak-anak yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, tidak punya wudhu. Nah, meninggalkan satu rukun, contohnya kita melaksanakan sholat maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua, lupa. Nah, akhirnya hanya rakaat kedua, hanya sampai 2 rakaat lah. Nah, tidak 3 rakaat, maka sholat maghrib kita itu batal. Sholat isya, kita rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kita lupa. Setelah itu langsung kita salam, maka tidak akan sah, karena tidak memenuhi 4 rakaat sebagai sholat isya. Yang selanjutnya, tidak terpenuhi syarat sah sholat yang telah ditentukan seperti berhadas, terkena najis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Contohnya, anak-anak ini biasanya usek-usek mata secara berlebihan. Biasanya kita itu guyon. Nah, itu tidak boleh, maka sholatnya tidak akan sah. Yang keempat, berkata atau berbicara selain bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Contohnya, dalam rakaat pertama biasanya kita kan membaca surat Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Nah, dalam rakaat pertama ini kita ngomong dengan teman sebelah kita, maka sholat itu tidak akan sah. Yang terakhir adalah makan minum. Nah, sepatutnya kita sholat, maka kita itu harus khusyuk, tidak boleh makan dan minum. Selanjutnya mari kita bahas berkaitan dengan sujud sahwi. Karena tadi sudah membahas apa itu sholat fardu, maka yang selanjutnya kita bahas apa yang dinamakan sujud sahwi. Nah, apa artinya sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi adalah bila mana seorang umat muslim, kalau kita melaksanakan sholat, kita dalam keadaan lupa. Contohnya sedang sholat isya, rakaat pertama kita fokus, rakaat kedua kita fokus, lalu rakaat ketiga kita itu lupa apakah ini sudah masuk rakaat ketiga ataupun
Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita doa akhir majelis agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus teman-teman, semangat terus. Sekian, cukup sekian. Cukup sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.